Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di salah satu kawasan pasar Kota Pontianak. Kami akan menyajikan untuk Anda bagaimana keunikan dari barang antik dan batu cincin yang dulunya sempat viral. Mari kita saksikan ke lokasinya langsung. Ada yang balik gini hari tu kan baru dah. Tengoklah belum selesai lah. Kawan-kawan dah tengok. Ini udah dari tahun berapa Pak jualannya? Pokoknya saya dari bujang dah Bu. Dari bujang saya udah keliling merantau cari di kampung-kampung. Nah gitu Pak. Ya. Ini uangnya dari tahun berapa Pak? Uang-uangnya tahun berapa aja? Sebelum lahir saya pun ada. Ini uangnya emang dari Indonesia semua atau ada yang dari luar negeri? Luar negeri ada, ini Indonesia. Yang banyak saya di sini Indonesia. Indonesia ini. Yang kebanyakan luar negeri pun ada, saya tidak keluar tuh ada separuh ada. Dan jadi kalau misalnya ada yang nanyain terus mau beli, ini berapa kisaran harganya Pak? Tentu Pak, tidak tentu, ini harganya ada yang nilai sampai juta-juta lah. Tidak sampai bilang ratusan, juta-juta namanya gitu aja. Itu nilainya begitu. Banyak nggak sih Pak pengunjung sini buat beli uangnya? Iya alhamdulillah Bu. Kadang-kadang deh orang-orang Jawa datang, ya kadang-kadang abri, istri abri, kadang-kadang untuk koleksi. Oh aku ada ini tadi ada begini, ya yang tak ada, dan melengkapkannya saja, melengkapkan. Itu Pak. Pemirsa, ternyata salah satu pedagang barang antik di sini sudah lama menjalani usahanya. Tadi kita sudah lihat bagaimana barisan uang kertas lama yang terjejer rapi di atas meja. Dia juga menceritakan pengalamannya mengumpulkan barang-barang itu mulai dari kampung-kampung, bersepeda hingga berjalan kaki tetap ia tempuh. Tapi hanya uang kertas lama yang ia jual, melainkan juga barang antik lainnya. Tapi juga punya itu. Biasanya kalau untuk senjata-senjata kayak gini siapa yang beli Pak biasanya? Untuk pasaran siapa aja yang datang beli? Yang paling banyak orang dari Malaysia sampai Kuching ke ini Brunei yang banyak. Oh ternyata pembelinya bukan cuma dari Pontianak? Bukan, kalau orang Pontianak tuh dia yang mengeluarkan barang. Nah, yang banyak dari Pontianak asalnya. Jadi banyak bersebar. Jadi ada tamu datang dari luar, dari Jakarta, dari mana itu, ya nujunya ke sini. Kadang-kadang begitu, nujunya ke sini dia. Carinya itu di sini maksudnya. Makasih ya Pak udah ngobrol bareng kita. Pak, mungkin sekian ya Pak pertanyaan-pertanyaan kita. Sama-sama. Nanti kita kapan-kapan kita datang lagi buat melihat jalan-jalan Bapak. Iya. Makasih banyak Pak. Sama. Pemirsa, sekarang kita akan melihat ke tempat penjualan barang antik lainnya di pasar ini. Mungkin akan lebih banyak melihat batu cincin serta proses pembuatan bahkan modifikasinya. Sekaligus kita ngobrol bareng pedagang batu cincin yang akan kita kunjungi. Pak, ini kan banyaknya jualnya batu cincin semua nih ya Pak. Ini batu cincin yang paling banget dicari orang-orang tuh yang mana Pak? Itu kecubung. Kecubung? Yang mana ini Pak yang kecubung? Kecubung. Ini kecubung. Kecubung ini kan batu ketapang. Batu ketapang. Lokal. Kalau batu luar itu dari Thailand, Taiwan. Kemudian batu lokal kita kan ada Red Borneo, Red Arwana, kayak gini nih. Nah, ini batu kapas ulu. Oh, batu kapas ulu. Oh ya, putih sibau ini. Kayak Red Borneo, ini Red Borneo bermotif. Kalau ini batu luar, dia ada yang batu asli, ada yang batu olahan. Yang mana Pak? Batu asli yang mana batu olahan ini? Ini olahan. Oh ini olahan. Olahan. Yang batu asli. Ini olahan.
kah? Atau yang mana Pak, yang batu asli? Ini asli. Ini asli. Ini Birma. Black Sapphire namanya. Black Sapphire. Dia ada batu anggor, ini asli. Ini manik gajah. Manik gajah. Manik gajah. Ini model kayak porsil gitu. Kayak porsil. Udah berapa lama Pak jualan batu ini? Dari sejak 2009 2009. sampai sekarang. Berarti batu-batu yang diambil dari daerah-daerah Segala Ketapang, Kapas Ulu itu diambil Bapak sendiri atau mereka Ada yang ngantar. dari sini? Ada yang itu memang penjual dari sana datang kemari, kita ditawarkan lah kayak model grosir gitu. Nah kita tinggal milih yang mana mudah terjual kita ambil. Kayak mana kalau batunya agak mahal kan lama putaran modalnya. Berarti selama berjualan batu ini ada nggak sih Pak kendala yang paling terasa banget? Ya kadang-kadang pelanggan atau pembeli itu kan kadang-kadang ramai, kadang-kadang jarang ada juga. Kita laku tuh enggak tentu. Kadang bisa terjual, kadang 3 hari 4 hari enggak ada terjual gitu. Enggak kayak kemarin batu booming. Itu kalau batu booming tiap hari malah antri itu. Berarti waktu sempat viral tuh antri ini Pak? Iya antri. Mudah-mudahan lah dalam waktu ke depan ini booming lagi. Ya, kita berharap juga tuh. Jadi ya ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen lah ya. Kalau batu-batu itu kita siapkan, kita ready barang lah gitu. Nah, kita pasok lagi. Kadang kita pasok juga dari Rawabening, kemari. Kadang dari Banjar, kita pasok juga kemari. Ini rata-rata kan kita kan ngambil di grosir nih. Nah, kita cari sini. Boleh nggak Pak lihat teknik pembuatannya di sini? Itu depan tuh. Oh di depan itu. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya lihat ke depan dulu ya Pak. Kalau kita dari bahan gini bang, maksimal kita potong dulu, dibentuk segi 4, baru kita gosok. Maksimal kalau udah jadi kayak gini, ya kira-kira 1 jam lah gitu, bisa mulus gitu lah. Udah tinggal kita pakai gitu, tinggal kita belikan ikatannya. Prosesnya banyak juga, 4 kali proses bang. Apa itu bang? Ya, pertama kita potong, keduanya kita canai, 2 kali ganti bang. Ya amplasnya juga begitu, amplasnya 2 kali juga. Habis itu terakhirannya ini yang terakhir ini belum dipoles. Nah, yang terakhirnya lah kita nih selesai udah. Begitu ya, 1 jam ya bang. Maksimal 1 jam lah, 5 kali proses tuh. Udah baru jadi batu gini dari awal. Ya mata gerendanya dari ukuran 100, ada yang 400, yang paling halus. Kalau kita ini kan pakai 2 macam ya bang. Pakai yang 100, langsung dengan 120. Amplas 360 sama 2000 udah langsung dipoles saja, langsung pakai sabuk intannya. Jadilah begini bang hasilnya. Pemirsa, di kawasan pasar ini kita dapat melihat beragam banyak sekali penjualan tempat barang-barang antik. Kita akan mengunjungi salah satu kios yang berada di pasar ini untuk menanyakan apa sih penjualan barang antik di sini dan bagaimana proses apa yang dilakukan mereka di sini untuk penjualan barang antiknya. Kita ngobrol dulu sama pedagangnya. Oh ternyata batu-batu juga. Tapi di sini kayaknya lebih lengkap. Jadi Pak mau nanya nih Pak, ini kan banyak banget nih, udah ada barang-barang antik di sini. Iya. Sebenarnya apa-apa aja sih Pak yang di dalam ini barang antiknya, boleh nggak Pak dijelasin? Boleh. Kalau untuk barang antik nih yang ada nih seperti ini. Ini semua. Guci. Selain itu barang yang bersejarah juga, seperti ini batik, kata orang Bugis batik.
Kemudian ini ciri khas Melayu juga pakai ada istiadat. Nah, ini Pak, sebelum modern orang lomba itu pakai ini. Jadi kalau ikan atau udang kena contoh ini dia tak bergerak. Awak ini kalau ada api di sini dia di dalam itu panas. Ini namanya tereng. Tereng. Nah, ini juga digunakan ciri khas orang Melayu, orang Dayak juga kadang-kadang memerlukan ini tempat sirik. Oh, tempat sirih. Kadang untuk meminang, kadang untuk antar uang. Nah, di sini lengkap. Di sini ada tempat penyimpanan perhiasan. Setelah itu ditutup. Kemudian barang ini di atas 500 ton. Oh, 500. Ini temuan. Ini kendi bawang. Kendi bawang. Iya. Ini juga ratusan tahun, 500 ke atas tahun. Ini ditemukan di Sungai Kapuas. Masih banyak sih barang-barang di dalam itu, cuman tidak ada pendukung untuk menjemputnya di dalam. Nah, karena lokasi ini kita tahu. Berarti yang paling tua dari semuanya yang mana, Pak? Ini yang tua. Ini yang tua. Di atas 500. Ini semuanya didapat dari dalam Sungai Kapuas, Pak? Iya. Ini satu yang dekat. Oh, ini. Ini sayang sekali kolektor kita di Pontianak ini yang tidak merawat. Saran saya kalau ada yang bermodalkan tebal, modal tinggi gitu, dia harus memberikan sejarah dan pembukuan seperti tempat-tempat lain. Untuk kekurangan dari bahan ini, saya bisa menunjukkan lokasi-lokasi yang barang ini ada yang lebih bagus ya. Ini barang temuan. Ini temuan di sungai betul. Kalau misalnya ada yang mau nawar buat beli, ini sekitaran berapa, Pak? Tergantung ya Pak, tergantung kedua belah pihak, senang dan senangnya. Tapi kita buka senilai sejarah lah. Berarti sejarah ini kisaran berapa? Ya tidak bernilai. Tidak bernilai. Pernah juga ada yang mau untuk motor, saya masih sayang karena ini emang kenang-kenangan dari sungai pada waktu itu, maka saya simpan walaupun koleksinya seperti ini, tapi ini sangat berharga dari saya. Inilah pembuktian sesungguhnya barang ini yang kasar ini akan menemukan barang yang istimewa. Kalau saya dimodalkan, saya akan terjun ke lokasi. Berarti semua barang antik di sini tetap diperjualbelikan, Pak? Iya, termasuk gitu. Kalau dijual belikan mungkin tidak sesuai. Tidak semua juga. Seperti contoh kalau kakak bawa barang ini tukar berasan, orang tidak mau. Nah seperti itu. Jual belikan juga boleh, tapi itulah tadi tergantung kedua belah pihak. Kalau batu ini gimana, Pak? Nah, kalau batu ini kita ciri khasnya Kecubung, Kalimantan. Cubung Kalimantan, Iya. dari Ketapang ya, Pak? Iya. Dia bermacam-macam. Ini kecubung juga, Pak? Iya. Oh, kecubung tuh ternyata nggak hanya warna ungu. Dia ada juga warna tea, warna kopi, hijau. Ini yang kadang-kadang bahan seperti ini dikejar kolektor luar. Nah, ini yang jadi. Berarti ini bahan untuk pembuatan batu ini, Pak? Iya. Nah, kemudian ada juga kecubung yang dibikin sebaik mungkin. Ini juga dikejar oleh kolektor. Ini namanya batu kinyang, batu kecubung air. Kecubung. Kalau ini dia bermotifkan opal, kalau ini dia bermotifkan berlian. Kalau yang Bapak gunakan, Pak, itu termasuk kecubung atau bukan?
Ini jamrut. Oh, jambrut. Ini yang kecubung air dibikin seperti berlian. Berlian, bintang. Kalau kecubung jenisnya yang diketahui itu jadi kecubung. Ini kecubung karang. Kecubung karang. Ini Kalimayar Banten. Ini berlian, Mbak. Nah ini sebelum jadi seperti ini, dia jadi seperti ini dulu, bentannya. Ini berkulit seperti ini tuh. Jadi di sini memang tidak ada perajin berlian, tidak ada alat. Dia kekerasannya mengalahkan mesin-mesin yang ada. Jadi kalau ini dibikin tidak bisa. Yang adanya terkenal itu di Banjar. Berarti ini dari Banjar, Pak? Ini dari kita, kemudian kita upahkan di Banjar. Oh, batu berliannya dari kita, terus kita Ini impor ke dari Banjar. berlian Landa, ya. Ini apa perbedaan mereka ini, Pak? Ini memang beda. Setiap nanti kita cerita nanti di luar, nanti ada bahan mentah ya. Ada kalau yang warna ungu, terus warna yang putih dan segala macam itu gimana, Pak? Apakah bahannya sama dengan ini atau beda? Bahannya beda lagi. Bahannya banyak di luar. Kalau yang putih itu banyak di luar sesingkat. Bahan-bahan. Kalau yang ungu nih, jadi dia tuh enggak semuanya ungu, kayak kadang sampel aja dia. Nah, gitu. Oh iya. Jadi ada yang ungu agak keputihan gitu ya, Pak? Iya. Nah, ini bahan. Berarti ini dihaluskan semuanya di mana, Pak? Kita juga ada pekerja, karena ini hari Jumat kita tidak kerja. Ada juga mesin yang untuk pembalap maupun saya contohkan saya melay. Ini apa kecubung yang hasil tadi itu? Ini bahannya. Kemudian ini bahan yang kecubung air, ini bahan yang kecubung ungu. Nah, di sana tadi kita tidak menciptakan red arwana. Ini red arwana, Pak. Ini yang dikenal pemain batu dari Jakarta sampai Sabang sampai Merauke ini dikenal oleh apa? Batu red arwana. Kenapa dia bilang red arwana? Di dalam batu ini ada sisi arwana, sisi ikan. Nah, ini. Jadi kalau orang tidak hanya sebut, dia tidak mengerti, di dalam batu ini dia ada sisi ikan kayak awan gitu. Nah, itu kalau ini kecubung di Ketapang dari kota menuju ke lokasi itu sekitar 4 jam ke Manis Mata, baru ketemu dengan lahan kecubung. Sebelum booming saya udah bermain ini, tapi tidak secanggih ini lah. Pada waktu itu belum batu itu belum dari A sampai Z belum ada yang ngerti. Yang bermain batu itu yang senang dengan koleksi batu itu yang bermain. Tapi belasan tahun yang lalu itu yang booming itu ramai ya. Memang ada perubahan waktu bombing itu satu hari 80 sampai 1 juta satu hari. Itu dalam 8 bulan seperti itu. Sebenarnya Pamu itu tidak akan putus orang-orang luar. Tapi barang ciri khas Kalimantan itu tidak ada. Dia banyak kuliner aja. Nah, alangkah baiknya kalau umpamanya pemerintah bisa memikirkan kami ini dari ujung ke ujung yang pedagangnya khusus perbatuan itu bisa dihidupkan di malam hari, Pak, karena para wisatanya banyakan di malam hari. Nah, yang kalau di sini ya kadang-kadang lah kalau udah perlu benar baru dia masuk. Nah, tapi kalau memang pemerintah itu sudah membuka wawasan itu kita sangat bersyukur sekali. Cuman ini kuliner
yang bawa oleh-olehan untuk Kalimantan ini yang ciri khasnya ini batu kecubung itu yang tidak ada. Saya coba, tapi sebelumnya saya merasakan duduk dulu, terganggu rasanya karena tidak mempunyai suatu tempat yang khusus. Tapi kalau tempatnya seperti ini, lebih mantap baik. Pemirsa, setelah kita mengunjungi kios yang satu tadi, maka kita akan mengunjungi kios yang lainnya juga untuk melihat koleksi barang antik yang ada di toko ini. Boleh nih sekaligus kita ngobrol sama pedagangnya terlebih dahulu. Pak, mau nanya nih Pak, untuk barang antik di tempat ini ada apa aja Pak? Semuanya ada. Saya main barang antik, semua etnis ada. Dari mulai barang adat Dayak, barang Cina, barang Melayu. Karena saya udah main antik udah 40 tahun. Udah 40 tahun ya Pak? Ya. Jadi kalau ditanya barang apa, nggak ada yang spesial, semuanya barang. Tapi saya khususnya sih barang kain. Kain Melayu, kain sambas, kain adat, kain puak kumbu, adat Dayak. Itu yang lebih utama saya. Tapi kalau di toko ini semuanya ada, barang ada. Keramik Cina ada, barang Dayak ada, barang Melayu ada. Jadi lihat sendiri lah. Diperlukan berapa lama Pak proses untuk pengumpulan barang-barang antik ini? Wah, nggak terbatas. Nggak terbatas karena ya mulai dari 40 tahun itu ada yang kita beli 3 hari 4 hari laku. Ada juga yang mendam sampai 2 tahun 3 tahun belum laku. Jadi nggak tentu. Kalau barang antik ini tergantung peminatnya. Gimana kalau peminat barang antik di kios ini Pak? Ya kita sebenarnya mengharapkan tamu-tamu dari luar. Sementara ini tamu-tamu dari luar tidak kelihatan. Tidak pernah. Ya masuklah dalam 1 tahun mungkin 2 kali. Nah, jadi apakah mungkin dari pariwisatanya sendiri kurang memanggil bagaimana gitu kan? Nah, tapi dari kami sih sudah cukup usaha. Berarti kalangan masyarakat yang sering membeli di sini itu siapa aja Pak? Ya kadang-kadang ada orang setempat 1-2, ya orang dari Malaysia, dari Jakarta, dari Bali. Kalau dibawa ke Malaysia semuanya sih laku. Cuman kan kita nggak bawa semua, kita paling bawa barang souvenir aja. Manik-manik laku, topeng-topeng laku. Nah itulah di sini ini ya tinggal kita nunggu aja, nunggu pembeli. Kalau di sini yang paling mahal yang mana Pak? Yang paling mahal banyak sih, porselen mahal. Itu kisaran berapa harganya? Kalau macam ini di atas 1 juta. Dan tempayan ini 1 juta. Ini 1.500.000, ini tempayan ini. Dan banyak lagi di rumah kan. Di rumah saya banyak mandau-mandau yang bagus. Tergantung nanti konsumen maunya macam mana gitu kan. Kalau yang di pasar ini ya sekedarnya gitu kan. Gak mungkin kita bawa semua. Oh dia mau ini ya kita sorong ke rumah lah. Sorong ke rumah. Sebenarnya harus mau lebih sering dipamerkan gitu. Adakan seminar sering. Macam di Sarawak gitu ya. Itu boleh dikatakan 1 bulan sekali dia adakan macam-macam tuh. Untuk mengambil turis-turis dari mancanegara, dari luar, dari mana-mana lah. Nah, kita di sini nggak tahu ya, mungkin sudah ada, cuman mungkin kurang lah ya, kurang support. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 is something from nothing. Pemirsa, tadi kita sudah menelusuri berbagai kios dan juga tempat penjualan barang antik di kawasan pasar ini. Begitu banyak harapan yang disampaikan oleh para pedagang dari persebaran lokasi penjualan yang menarik wisatawan, seminar hingga pameran barang antik yang diadakan untuk meningkatkan penjualan dan perputaran ekonomi untuk UMKM yang bergerak di bagian barang antik dan batik muncul. Saya Mira Loviana, pamit undur diri dan sampai jumpa.